Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Obras Obrolan Asik. Bersama saya Muhammad Hendra Fabian dengan rekan host saya. Nazila Rizkia. Kali ini kita akan bahas pergaulan bebas dan penanggulannya. Di sini kita sudah ada bintang tamu. Kira-kira udah pada tahu nggak ya bintang kita ini siapa? Ayo. Ini belum pada tahu nih, Oh, di sini ada ketua BEM kita nih. Bang Halo, Acil Bang. atau siapa bang nama asli bang? Ahmad Nazori. Itu. Biasa dipanggil Bang Aci. Dan satu lagi teman kita yaitu Iya, Ayu Putri Lestari. Dia dari divisi ini ya, Edutech sama kayak kita. ya. Oke. Gimana nih Bang kabarnya? Alhamdulillah baik. Dia juga gimana? Alhamdulillah baik juga, luar biasa. Alhamdulillah ya kabarnya kita baik semua. Di sini kita mau bahas pergaulan bebas dan Iya nih, penanggulangannya nih Bang. Pendapat Abang pergaulan bebas itu apa sih? Pergaulan bebas secara personality ya kalau saya bisa menjabarkan adalah suatu pergaulan yang memang tidak ada aturan, tidak ada boundaries, tidak ada batasan. Yang mana menyebabkan segala sesuatu kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh seseorang itu tidak terkontrol, tidak terkendali dan ya seenak maunya aja gitu. Ini bukan hal-hal negatif biasanya, Bang ya. Bisa jadi seperti itu. Konotasinya memang selama ini kalau pergaulan bebas ya Negatif. negatif. Tuh, kurang lebihnya. Menurut juga ya Bang. Betul. Kalau menurut dia separah apa sih pergaulan bebas pada remaja pada saat ini? Kalau dilihat dari berita-berita ya, banyak itu yang muncul di berita, banyak para remaja yang apa ya, pergaulannya tuh udah kemana-mana gitu, banyak yang Menyimpang ya. Menyimpang. menyimpang gitu. Itu yang baru ketahuan, baru yang diberitakan, apalagi yang nggak diberitakan. Banyak banget. Pasti masih banyak ya Iya, di luar sana ya. Mungkin kita nggak tahu karena kita taunya hanya di berita-berita, Iya. di TV, di sosial media. Sebenarnya pergaulan bebas itu dari sosial media juga banyak dampaknya juga sih ya. Ada apa ya kejelekan dari sosial media itu ya? Ya, tapi faktor lain selain sosial media apa sih? Oke. Biasanya. Biasanya jika seseorang itu kalau kita bicara dalam konteks Islam gitu kan, di dalam hadis dikatakan kan agama seseorang itu tergantung agama dari si temannya, kerabatnya, sahabatnya. Jadi ya segala sesuatu itu menentukan dengan siapa kita bergaul, ya kan? Dengan siapa kita bercengkrama, bersosialisasi gitu kan. Itu perlu memang harus menjadi perhatian. Sehingga banyak lah artinya kejadian-kejadian seseorang itu yang memang menjadikan segala sesuatunya itu menjadi tidak terkontrol. Karena apa? Mereka menjadikan segala sesuatu apa yang dilihat oleh temannya dilakukan temannya lagi menjadi sesuatu yang biasa. Tidak ada lagi penahan ya apa namanya yang membatasi. Oh ini nggak boleh, ini nggak bisa gitu. Karena apa? Temannya melakukan gitu. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan temannya itu menjadi acuan buat dia. Contoh sekarang ya ibaratnya balik lagi ke sosial media tadi. Sekarang saking terlalu bebasnya ibaratnya cara berpikir ataupun ibaratnya itu Ekspresi. asumsi ibaratnya yang dia utarakan menjadi suatu konsumsi publik, bukan hanya untuk buat sekedar buat dia gitu kan. Dia dengan pedenya ya ini kebebasan saya berpendapat. Namun apa yang terjadi ketika seseorang yang bisa disebut saja influencer lah gitu kan, Iya. menyampaikan sesuatu yang itu baru pendapat sepihak dia gitu loh, pendapatnya dia sendiri, dia mengasumsikan bahwa A, B, C adalah mutlak bagi dirinya, tapi seolah semua masyarakat, semua anak muda, semua netizen itu harus ya menghargai pendapat dia
tidak perlu menginterupsi, tidak perlu mengklarifikasi gitu kan. Sehingga segala sesuatu apa yang disampaikan dia, ya udah ini hak gua menyampaikan gitu. Lu nggak ada hak, terserah lu mau percaya, mau ikut gua atau enggak. Itulah yang salah sebenarnya. Tidak ada ibaratnya orang yang mengingatkan, oh lu nggak baik begini gitu kan. Kewajiban satu muslim ke muslim yang lain adalah saling mengingatkan gitu kan. Bukan hanya sekedar ibadah sholat gitu kan, sholat yuk, bukan cuma itu aja, tapi ada juga di dalam satu pergaulan itu kita yang memang kita ajak gitu. Ibaratnya kalau dalam ada analogi yang pernah sering kita dengar itu kan Pak Ustadz bilang gitu kan, kita kalau berkumpul sama penjual minyak wangi, kita kan Bukan wangi. ikut wangi. Kalau kita bergaulnya sama orang pandai besi, kita kan cipratan besi-besi itu ya kan, las-lasnya segala macam. Nah hal yang seperti itu gitu yang menyebabkan kita ini semakin besar apa namanya itu, semakin jauh pemikiran seseorang itu yang di blow up gitu kan, yang diutarakan di sosial media. Banyak masyarakat yang memang nilai agama, nilai perhatian keluarganya itu rendah, sehingga menganggap oh iya bener juga loh kata dia begini, oh bener juga tuh kata si ini, oh bener juga kata si itu. Akibatnya apa? Mulai banyak ibaratnya hal yang membenarkan asumsi si A gitu kan, sehingga masyarakat itu menjadi oh iya berarti A begini, timbullah suatu yang memang akumulasi dari pendapat-pendapat itu. Pergaulan kayak kita dewasa itu seperti inilah gitu, kita terlalu banyak dihantam gitu loh oleh media-media yang media mainstream, baik itu elektronik maupun media-media sosial yang tidak mungkin. Kalau di media elektronik lebih ada penahan lah ibaratnya dari KPI misalkan untuk tayangan-tayangan yang ini, walaupun memang tidak 100% efektif gitu. Apalagi media sosial yang tidak ada batasan, siapa yang mengontrol? Tidak ada peraturan yang mengatur hal itu gitu. Sekarang semakin banyak dengan asumsi ibaratnya kebebasan berpendapat. Seseorang bisa menghina orang lain dengan mudahnya gitu kan, dengan postingan si A begini, wah lu bego, lu bodoh lu, maaf gitu kan. Itu terlalu mudah gitu. Jadi buat saya sebenarnya pergaulan bebas itu banyak ya karena lingkungan, dengan siapa dia bergaul gitu. Dan ketika bergaulnya itu dengan bebasnya, sehingga dapat apa ya itu hantaman-hantaman unsur negatif itu menjadi bumbu pemanis dia makin tersesat seperti itu. Makanya dari apa ya istilahnya itu, dari keadaan yang ada saat ini tuh kita sebenarnya kekurangan sosok yang memang bisa menjadikan contoh yang baik gitu. Karena apa? Contoh-contoh teladan yang baik itu jarang terekspos, ya kan? Yang muncul adalah orang-orang yang tidak berkompeten terkait bagaimana dia bisa menjadi seseorang yang jadi panutan gitu loh. Orang-orang yang memang tidak punya kredibilitas tinggi, baik dari segi agama, dari segi akademisnya mungkin gitu loh. Apalagi yang paling penting adalah agama gitu. Kita selama ini mungkin lebih sering dengar kajian-kajian online, YouTube bisa diakses gitu, bagus. Tapi kita tidak ada guru yang ibaratnya tuh mengarahkan. Langsung gitu ya. Betul. Itu butuh guru yang mengarahkan gitu. Kita bisa ibaratnya gini, kita bisa tahu hukum puasa itu di bulan Ramadan wajib gitu kan. Nah, tapi kita kalau tidak ada orang yang membimbing, kita berapa hari puasa, dari jam berapa sampai jam berapa, misalkan begitu. Nah kalau misalkan kita tahu puasa itu wajib, ya udah kita puasa aja. Kita nggak tahu kapan kita sahur, kapan kita buka, tanpa ada misalnya guru yang mengajarkan. Kurang lebih seperti itulah. Makanya kita kekurangan selain dari lingkungan yang parah, yang ibaratnya makin. Tapi gini bang, sebenarnya kan harusnya ada hukum yang mengatur juga kan kalau mengenai itu. Ya memang harusnya ada lah. Kalau menurut saya sih harus diatur
ibaratnya dari segi misalkan apa ya istilahnya, Normal kah atau gimana? banyak sih norma-norma yang tidak tertulis gitu loh di masyarakat. Cuman sekarang itu sudah tidak relevan buat saya. Kenapa? Masyarakat itu seolah menafikan hal-hal itu menjadi sesuatu yang biasa. Jadi percuma. Ibaratnya gini. Coba sekarang anak-anak sekarang nih masih banyak gak sih ketika dia berangkat sekolah cium tangan ke orang tuanya? Udah jarang sih kayaknya. Mungkin beberapa ya, Ah. nggak Ya, terlalu. mungkin kalau anak-anak yang dulu gitu ya, banyak nggak yang sudah mungkin udah punya anak juga sekarang gitu kan. Kayak Gitu. abang kita. Ya, Remaja zaman dulu. iya, semuanya zaman dulu gitu. Nah, itu mungkin lebih berarti setiap pagi berangkat sekolah cium tangan gitu loh sama orang tuanya. Nah, sekarang hal seperti itu kurang. Karena sekarang anak-anak itu terlalu apa ya, terlalu bebas mengakses dunia gitu. Sehingga dengan mudahnya dia dapat informasi gitu. Kalau kita kan dulu enggak, dengan mudah, dengan perjuangan yang sangat keras, kita harus berangkat sekolah jauh-jauh naik angkot atau apa. Kalau sekarang kan anak-anak nggak mau. Kalau dulu kan kalau dulu itu kan buku jendela dunia mereka. Iya, betul. Kalau sekarang kan internet, HP, HP, internet, iya, betul. Itulah gitu. Jadi sangat sangat jelas perbedaannya gitu. Dari segi norma-norma pun mungkin yang tadi saya bilang nggak begitu relevan lagi di dunia saat ini gitu. Iya. Karena masyarakat sudah bisa berekspresi dengan sendirinya gitu. Nah, kalau cara penanggulangannya apakah dari orang tuanya kah atau lingkungannya kah? Atau gimana, Bang? Tapi sebenarnya kalau orang tua keluarga itu Iya. juga termasuk faktor juga sih, Kira. Kayak Hmm. misalkan dia kurang pendidikan awal dari orang tuanya, dari keluarganya, atau mungkin dia kurang diperhatikan, dia mencari perhatian sih. Oh, kalau sekarang anak-anak broken home. Nah, bisa dibilang gitu. Tapi kan broken home nggak selalu orang tuanya yang cerai gimana-gimana Iya. ya. Bisa jadi sibuk kerja, terus nggak dapat perhatian nih. Jadi dia mencari perhatian. Nah, mencari perhatian itu biasanya dengan kenakalan-kenakalan. Awalnya biasa aja. Tapi karena keterusan nih, jadinya lingkungan juga tambah tadi kayak Bang Acil lingkungannya. Jadi makin-makin Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh banget ya Bang ya. lingkungan keluarga juga sebenarnya. Karena kan pendidikan awal itu. Pasti emang ini dari keluarga itu sendiri ya. Jadi keluarga itu kayak gitu, apalagi seorang ibu ya. Jadi kayak madrasahnya anak Kayak fondasi awalnya Iya, itu dari keluarga fondasi dulu. awal. Madrasatul Ula itu kan orang tua itu adalah Ibu. ya ibaratnya ya ibu gitu kan, adalah madrasah pertama dari si anak gitu loh. Jadi bagaimana bisa kita melihat seseorang anak itu ke depan itu ya kita bisa lihat dari siapa sosok ibunya gitu. Kalau ibunya sibuk dengan kehidupannya sendiri menelantarkan, yang sekarang sih kalau sering kita lihat di media sosial anak-anak tuh cara memudahkan anak anteng itu apa? Gadget. Kasih gadget, pertama, kedua kasih uang jajan, udah. Mereka pikir itu selesai. Tapi berdampak ke depannya ya Bang. Itulah, mereka dari usia dini itu udah jauh dari nilai kasih sayang, sehingga ya kita bisa melihat lah efeknya di dewasa si anak itu akan seperti apa, gitu. Masalahnya penanggulangan ini sebenarnya nggak bisa diselesaikan oleh satu pihak ya, gitu. Bukan cuma dari si orang tua itu juga, tapi bagaimana itu bisa diarahkan si anak itu, coba diarahkan lagi lah pergaulannya, coba jangan bergaul dengan si ini, jangan bergaul dengan si itu, gitu. Artinya kalau itu bisa diarahkan, ya mungkin pengaruh itu perlahan akan terkikis, gitu. Perlu peran dari keluarga besar gitu kan, tidak hanya orang tua gitu kan, keluarga besar juga. Kedua juga dari lingkungan yang memang kondusif, masyarakat yang baik gitu. Terus juga bisa diatur dari, nah itu dari pendidikan pada saat dia sekolah. Ya, jangan cuma, apalagi kita sih mahasiswa ya. Mahasiswa itu lebih tipikal itu bukan kayak anak sekolah ya. Kalau anak sekolah itu kan dikasih tahu nih, kamu tugasnya ini kerjain selesai gitu. Tapi kalau mahasiswa kan itu harus inisiatif dari si mahasiswa. Ibaratnya si dosen hanya tinggal
masih Mentahan. materi materi, atau modul ya. tinggal kalian mengkajinya seperti apa. Karena kan hal seperti itu yang sebenarnya bisa ngebentuk pola pikir kita. Makanya lucu ketika mahasiswa dia lulus dari suatu kuliah gitu, polanya masih seperti anak sekolah. Iya. Dia Wow. harus nunggu di ketok dulu baru jalan. Udah nggak etis sebenarnya. Harusnya namanya mahasiswa, maha tertinggi lah ya. Siswa tertinggi, pola pikirnya udah harus yang lebih tinggi. Jangan segala sesuatunya itu harus diingetin dulu, tugasnya mana. Yoi, gitu kan. Terus Pengalaman deh. Ada nggak gitu? banyak banyak kurang lebih sih gitu kan. Nih kan dia kan sebagai perempuan dan saya juga sebagai perempuan ya. Kayak pandangan kita tuh masalah pergaulan bebas itu kan kayak dampak dari pergaulan kayak apa sih? Seks bebas atau apapun itu gimana sih kita sebagai pandangan perempuan perihal itu tersebut ya? Sangat berdampak atau gimana? Sangat sih, kalau misalnya sangat berarti sangat banget gitu. Balik lagi kalau menurut dia tadi di awal, kita sebagai perempuan awalnya, gimana kita nanti seorang ibu bakal jadi seorang ibu mendidik anak kita nanti, baik nanti anak kita mau laki-laki atau perempuan, dikasih tahu nih kamu nanti Lagi ngomong men. boleh ngomong. Lanjut. Ya jadi ya seorang ibu nih kan. Ya kan. Sebenarnya, tadi kan lupa kan tadi mau ngomong apa? Kalau dulu Iya, seorang ibu nanti ke depannya, kita ngasih tahu dulu nih anak kita nih, mau itu cowok mau cewek, anak kita nanti ke depannya, ini loh nak, kamu begini-begini, dikasih tahu baik buruknya, bukan kamu dilarang gini ya, dilarang. Jadi kita kasih tahu nih, baiknya gimana, buruknya gimana. Nah, jadi anak tuh dikasih pilihan, diberikan tuh pendapat. Iya. Sebenarnya kayak kita kasih pengetahuan lah tentang Gitu. pergaulan bebas Terus lagi apa gitu. Apalagi sex education untuk perempuan sejak dini tuh harus Ya wajib banget. sih Kayak badan yang boleh disentuh, yang boleh dilihat itu tuh kan sekarang banyak ya Iya. pelecehan seksual gitu. Nah, sex education itu harus ditanemin dari Kecil. anak kecil itu, dari anak masih kecil. Iya. Itu enggak tapi sebenarnya kalau di Indonesia, kalau di lingkungan kita ya, sex education tuh kayak masih hal yang tabu gitu. Kok ini udah diajarin begini-begini gitu. Justru itu penting ya buat Penting untuk menghindari. dari hal-hal yang enggak Jadi kita menghalangi diri kita gitu loh, menjaga diri kita dari serangan luar gitu. Tapi gini, kebanyakan orang tua nggak ngasih tahu. Nah, Jadi suruh nyari sendiri. Ntar kalau gede juga tahu. nah gitu kan? iya, sebenarnya itu hal yang karena awal nggak mau ngasih tahu, karena itu hal yang tabu, itu kayaknya belum waktunya nih, orang mungkin mikirnya begitu. Nah, Suruh sendiri. tapi ketika misalkan anak suruh nyari sendiri kan kita nggak tahu ya nyari apa ya. gitu. Nah itu. Jadi sebenarnya gini, di sini ada kayak dimensi yang berbeda. Pertama gini, mungkin orang tua yang sekarang jadi orang tua gitu, ya. Yang dulu orang tua Iya. dulu gitu. Enggak yang Remaja- sekarang, remaja dulu. ya sekarang udah jadi orang tua, Oh. ya kan, remaja yang Remaja dulu. remaja dulu sekarang jadi orang tua, itu mungkin pola didiknya itu seperti dulu pada saat dia masih kecil. Iya. Contoh misalkan gini, pada saat dulu hal-hal seperti itu sangat tabu. Sangat tabu. Karena apa? Ketika kita istilahnya gini, pada saat zaman dulu kita melihat hal seperti itu aja Aneh gitu. Kita- Kita jarang gitu. Jarang. merasa kayak Ih, ini apaan? ada sih? mawas dirinya itu udah tertanam karena orang tua kita tuh sudah bisa mengingatkan dari pada saat kita kecil gitu loh. Oh. Artinya lu nggak usah dikasih tahu begini-begini, ntar juga tahu sendiri. Iya. Gitu. Cuma bedanya ketika itu diberlakukan sama orang tua ya dulu dengan orang tua yang sekarang, itu dimensi yang berbeda. Orang tua dulu begitu,
yang anak-anaknya sekarang jadi orang tua lagi ya, Nah, itu bisa mengerti, bisa menjaga gitu kan. Karena apa? Zaman, Sama zamannya. tuntutan zaman yang sangat berbeda. Pertama, dulu kita nggak ada gadget, Mm-mm. industri televisi juga masih banyak, ya ibaratnya belum belum begitu banyak channel gitu kan. Sehingga KPI masih bisa ngawat. KPI masih kalah. Nah sekarang kita bisa dicekokin di industri TV televisi kan, sinetron tidak berbobot. Ya, betul. Percinta-cintaan, anak-anak SMP udah cinta-cintaan Iya, gitu udah kan. zaman now banget. Nah, Iya. karena seolah itu menjadi satu yang lumrah, Ngalah kita orang SMP. suatu yang memang Kalah gitu ya. terbiasa, ditambah dengan akses internet yang sangat mudah, yang menyebabkan itu terkontaminasinya itu sangat parah gitu. Sehingga kalau kita dulu misalkan saya dulu gitu kan, Kita aja kita bahas. gitu. Kita aja. Jadi ada pada saat itu kita juga tahu sendiri, udah kita stop. Iya. Nggak perlu ini. Kalau anak sekarang dilarang, Keponya tinggi gitu ya. Iya. Kepo banget. akses sendiri, Akses nggak ada internet. bimbingan. Semakin dilarang ya. semakin dilakuin. Betul. Larangan adalah perintah. That's right, gitu loh. Jadi dari sini agak sangat berbeda. Beda. Gitu. Beda zaman cara- juga. beda zaman, beda kondisi lingkungan, gitu. Nah, jadi sebenarnya balik lagi lah, gitu. Siapa yang akan mengingatkan kekeliruan itu kalau bukan dari orang tua, keluarga, dan tentunya teman-teman yang baik, gitu kan. Kita mau berteman dengan siapapun silakan, tapi kita harus bisa membedakan. Contoh misalnya, saya kan nggak ngerokok nih, banyak teman-teman saya ngerokok, gitu kan. Contohnya saya kan. Ya, Contohnya Indra sendiri. cuma ya memang karena saya udah punya prinsip saya nggak akan Iya. ngerokok sekalipun gitu. Akhirnya ya udah, walaupun saya mengumpul sama teman-teman yang ngerokok juga, insya Allah saya nggak akan terpengaruh. Kan Tapi gitu. bang, prinsip itu ditanamin dari keluarga atau dari diri sendiri? Diri sendiri. Sendiri. Karena Berarti- kalau bicara keluarga, ya berarti orang tua, bapak saya ngerokok, sama kakak adiknya juga ngerokok semua. Dari situ saya juga memang apa ya, memang udah nggak suka gitu, dari bau asapnya aja udah nggak menarik gitu kan, udah nyesek, udah kasarnya jijik lah gitu kalau dari diri saya. Ketika itu sudah tertanam di saya nggak akan begini. Jadi di alam bawah sadar saya itu menekankan bahwa ini nggak baik. Jadi kesadaran diri ya. Oh, gitu. Kesadaran diri juga penting sebenarnya. Betul. Sekarang coba lihat, kadang apa ya istilahnya, anak-anak aja sekarang pulang sekolah, terus ya itu. Jangankan pulang bang, dia pernah ngelihat berangkat sarapannya tuh Sarapan dan rokok. anak SMP. Ya itu dari contoh kecil itu aja. Ya sekarang kita udah parah dari Iya. segi apa ya istilahnya itu, etika, Iya. itu kan, adab, itu apalagi gitu. Sekarang jauh lah, kita terdegradasi banget lah, salah akhlak. Gitu. Jadi generasi muda Indonesia ini emang udah apa ya, yang bergaul bebas udah dampak udah gede banget ya, udah. Iya. Karena potensi mereka rusaknya itu jauh lebih besar dibanding ya dulu lah ya. Iya. Kenapa ya tadi ya, akses internetnya terlalu mudah gitu. Sekarang udah bisa, ibaratnya kalau kita dulu mungkin sifatnya ketika dilarang udah selesai. Kalau sekarang dilarang ikutin. Karena apa? Dia mencontoh apa yang dia lihat, bukan apa yang dikatakan. Ya kan gitu. Tapi kalau dari tadi yang lo bilang rokok kan itu sebenarnya faktor internet nggak terlalu berpengaruh banget kan. Iya. Tapi lebih ke faktor lingkungannya kan. Oke. Seorang bapak mengajarkan ke anak, Iya. kamu nggak boleh ngerokok ya. Dan bapak sambil ngerokok. Iya. Banyak yang gitu. Karena Contoh ya. sekarang gini, ada tipikal orang-orang yang memang biasanya dia mendapat ibaratnya mendapat informasi itu cepat dia tangkap dari mendengar. Iya. Ada. Ya. Banyak juga orang yang bisa menangkap informasi dari apa yang dia lihat, visualisasi gitu. Nah, kebanyakan kita itu lebih banyak yang melihat daripada apa yang didengar gitu. Sehingga apa? Orang-orang yang kayak tadi bapaknya ngelarang anaknya, kamu nggak boleh ngerokok lah.
Rokok itu gini. Lah bapaknya melarang dia sambil merokok. Lah bapak aja ngerokok. Nah, itu sih. Jadi itu contoh kecil lah. Gitu. Mudah-mudahan ya ini tidak berlaku lah gitu kan buat generasi-generasi kita berikutnya. Amin. Amin. Sih kesimpulan sih. Pada hari ini seru banget ya. Lumayan. Banyak yang mau dibahas. Iya. Pergaulan bebas itu emang dampak itu kemana-mana. Kemana-mana. Jadi Kemana? kayak- Faktor-faktornya juga banyak tadi kan, lingkungan, internet. Kata Bang Akil juga katanya penanggulannya dengan Nggak banyak juga cuma dari satu pihak. Iya dari satu pihak aja. Misalkan tidak hanya dengan orang tua aja, tapi dengan pihak yang lain seperti guru di Betul. sekolah, teman, kerabat. Jadi itu berpengaruh Tapi pada faktor paling besar tadi kata Bang Acil diri sendiri. iya, Sadaran diri Iya. sendiri. kesadaran diri sendiri itu yang paling susah sih ya. Nah, iya. Oke, thanks buat Bang Acil sama dia nih Iya. udah datang, makasih banget loh. Ganggu Sama. waktunya nggak sih? Enggak, aman. Santai kita, Pak. Tinggal nunggu besok aja. Udah sini bos. Siap. Ayo kita keluar dulu. Keluar dulu. Balas sedotan. Pakai yang alami aja ya. Politik. Oh, Silakan diminum. silakan dong. Ini ala kadarnya. Diminum ya. Iya. Dimakan juga. Pezil. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat ya buat yang nonton, buat kita juga ya. Amin. Jadi kita jadi tahu gitu tentang pergaulan bebas ini ternyata banyak juga loh. Pokoknya gimana, penanggulannya gimana. Kayaknya cukup Cukup aja sekian kali ya. ya. Untuk hari ini. Oke, kita sampai berjumpa di Di episode podcast selanjutnya. Terima kasih.